Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Aryadita, NIM saya 31218053. Saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan retail AC Hardware Indonesia. AC Hardware Indonesia didirikan pada tahun 1995 sebagai anak perusahaan dari PT Kawan Lama Sejahtera, pusat perlengkapan teknik dan industri nomor 1 di Indonesia. PT AC Hardware Indonesia ialah pemegang lisensi tunggal AC Hardware di negeri ini yang ditunjuk secara langsung oleh AC Hardware Corporation Amerika. Toko AC Hardware Indonesia pertama dibuka di Supermall Karawaci, Tangerang pada tahun yang sama, diikuti rentetan toko lain dari berbagai wilayah secara cepat. Pertumbuhan pesat ini ditunjang penuh oleh berbagai gudang logistik di titik-titik sentral, sistem distribusi modern yang terintegrasi, beserta para staf profesional yang kemampuannya senantiasa ditingkatkan via berbagai training, seminar, dan sistem peningkatan keterampilan yang lainnya. Dalam hal visi, AC Hardware berusaha menjadi pusat retail perlengkapan rumah dan gaya hidup yang terdepan di Indonesia. Misi AC Hardware bertujuan memberikan pilihan lengkap untuk produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, ditunjang layanan pelanggan oleh tim profesional. Budaya perusahaan pada AC Hardware memiliki budaya perusahaan yang selaras dengan kepentingan para staf, produk, serta lingkungan kerja dan layanan. Keempat landasan tersebut menjadikan landasan AC Hardware untuk tumbuh dan berkembang. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, apakah itu barang atau jasa, menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Salah satu pendekatan pemasaran yang bisa digunakan dalam memahami dan mengikuti perkembangan bisnis terkini adalah model pemasaran yang dikembangkan oleh Hermawan Kartajaya dengan 9 elemen inti pemasaran. Dalam konsep 9 elemen inti pemasaran, pengembangan konsep pemasaran suatu bisnis dapat dibagi ke dalam 3 kategori utama, yaitu strategi pemasaran, taktik pemasaran, dan value bisnis, di mana masing-masing kategori memiliki masing-masing tahapan. Segmentasi pasar AC Hardware yang pertama, secara geografis, AC Hardware menargetkan kepada masyarakat yang hidup di kota besar. Untuk itu, toko fisik AC Hardware terdapat di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat padat penduduk yang ada di Indonesia terhadap perkakas rumah tangga yang berkualitas bagus dan harga yang memang tergolong sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan toko perkakas kecil. Secara demografis, toko AC Hardware menawarkan berbagai perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga untuk para mahasiswa, pelajar, pasangan muda, dan keluarga yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Secara psikografis, AC Hardware juga menargetkan pelanggan yang ingin berbelanja perkakas rumah tangga namun bukan ke toko yang kumuh, melainkan ke toko yang lebih nyaman, di mana barang yang dibeli pun juga terdapat garansi jika terjadi kerusakan. AC Hardware memiliki tampilan toko fisik yang sangat bagus dan mewah untuk ukuran toko perkakas. Di samping itu juga memiliki penataan barang yang bagus sehingga masyarakat dengan gaya hidup menengah atas pun tidak segan untuk mengunjungi toko tersebut. Tidak hanya itu, toko online AC Hardware pun juga dirancang sedemikian rupa untuk tetap dapat berkompetisi dengan retail online lainnya dalam segi tampilan, penggunaan warna, pengkategorian barang, dan informasi barang di dalamnya, serta kemudahan transaksi dalam hal meningkatkan pengalaman pengguna juga. Dari segi behavior, AC Hardware Indonesia menyasar konsumen yang memiliki kebiasaan hidup yang modern dan simpel dan menyukai kenyamanan dalam berbelanja. Didukung dengan sedianya pembelanjaan secara online, saat ini kita dapat menikmati kemudahan berbelanja berbagai produk AC Hardware dengan praktis, mudah, dan cepat secara online melalui rupa-rupa.com selaku anak perusahaan dari PT Kawan Lama Sejahtera. Targeting adalah proses mengevaluasi setiap segmen pasar yang menarik dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Retail AC Hardware ini masuk dalam kategori target pasar menggunakan yang pertama, selective specialization. Dalam strategi ini, perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang atraktif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, full market coverage. Dalam strategi ini, AC Hardware Indonesia berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Umumnya, hanya perusahaan besar yang sanggup menerapkan strategi ini karena dibutuhkan sumber daya yang sangat besar. Positioning. AC Hardware Indonesia berhasil mencapai posisi sebagai pemimpin pasar atau market leader di segmen ini berkat produk-produk berkualitas yang ditawarkan serta pengembangan jaringan yang solid dan modern.
Diferensiasi merupakan penciptaan faktor pembeda suatu produk agar lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu. Yang membedakan AC Hardware dengan toko sejenis yang lain adalah AC Hardware menyediakan barang yang lengkap di satu toko. Bisa dikatakan AC Hardware merupakan toko perlengkapan rumah tangga terlengkap. Terdapat beberapa jenis dan merek barang yang hanya dijual di toko ini saja. Selain itu, ada perbedaan pada sisi pelayanan yang ditawarkan jika berkunjung ke toko fisik. Banyak sekali petugas penjual yang siap membantu konsumen yang datang untuk memberikan informasi terhadap barang apa yang sedang dicari sampai pada menunjukkan bagaimana alat tersebut bekerja. Tentu hal ini tidak dapat di toko perlengkapan kecil yang hanya menaruh barang di rak tanpa menyediakan tenaga. Hal ini menempatkan AC Hardware sebagai tempat perlengkapan rumah tangga yang nyaman, lengkap, dan terpercaya yang berada dalam jangkau lingkungan rumah mereka. Marketing mix yang pertama adalah produk. AC Hardware Indonesia dikenal dengan kualitas produknya, sebagaimana terlihat dari penampilan dan penawaran beragam produk menarik dengan harga kompetitif. Hal ini sejalan dengan kebijakan perseroan untuk menawarkan hanya produk terbaik bagi para pelanggan. Tanggung jawab produk merupakan bentuk tanggung jawab perseroan dalam menghasilkan, mendistribusikan, atau menawarkan produk-produk yang terdapat di setiap gerai perseroan. Yang kedua ada price. AC Hardware Indonesia menyasar masyarakat kelas menengah ke atas. Segmen pasar kelas menengah atas tidak terlalu mempermasalahkan mengenai harga. Dalam menentukan harga, AC Hardware Indonesia menetapkan promosi dengan penentuan harga diskon berdasarkan zoning. Yang ketiga, place. Setiap gerai memiliki keunikan tersendiri dan keunikan ini menjadi unsur penting untuk meraih profitabilitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada promotion. Dari aspek pemasaran, AC Hardware Indonesia terus melakukan berbagai program promosi untuk mendukung sekitar 80.000 pilihan produk yang ada seperti Member Card, Ace Reward, atau Pay with Point, Best Price Guarantee, dan 100% Satisfaction Guarantee. Perseroan juga menawarkan program-program yang lebih menarik melalui Reward Card yang saat ini sudah memiliki hampir 900.000 anggota. Di samping itu, perseroan menetapkan strategi lainnya yang meliputi kegiatan pemasaran yang lebih intensif dan terfokus seperti expo dan late night atau midnight sale dan berbagai program lainnya. Dalam melakukan penjualannya, AC Hardware Indonesia menetapkan teknik penjualan responsive selling yang dimana perusahaan akan memberikan reaksi terhadap permintaan yang dilakukan oleh konsumen. Tujuannya agar konsumen melakukan repeat order atau pembelian ulang. Brand merupakan sekumpulan aset yang menciptakan value bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Dengan merek, perusahaan mampu membebaskan dirinya dari kurva penawaran permintaan. AC Hardware Indonesia adalah salah satu perusahaan retail yang menyediakan perlengkapan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang terlengkap di Indonesia. Selanjutnya adalah layanan. Yang pertama, reliability, memiliki inisiatif dan suka menolong serta memiliki basic dalam dunia marketing. Yang kedua, assurance, AC memiliki customer service yang dimana customer service tersebut berfungsi untuk membantu dalam menangani komplain dan pengembalian barang yang rusak atau tidak sesuai. Pengembalian barang yang tidak sesuai batasnya yaitu 7 hari setelah pembelian. Yang ketiga, tangible, terdapat fasilitas yang nyaman seperti playground untuk anak dan terdapat brosur yang terletak pada pintu masuk dan juga dekat kasir. Mereka juga akan melakukan dan membagikan brosur dalam waktu tertentu. Yang keempat ada empati. Pegawai langsung mendatangi pelanggan yang ada di tempat pembelanjaan tanpa memandang penampilan customer, dan pegawai akan menanyakan apa yang menjadi kebutuhan customer dan membantu mengarahkan untuk mencari barang tersebut. Yang kelima, responsiveness. Pegawai tanpa menunggu waktu yang tepat akan selalu membantu dan menghampiri customer yang terlihat bingung.